Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Tegar Tripangestu, nomor absen 26, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian praktek biologi mengenai sistem regulasi pada manusia. Sistem regulasi pada manusia sendiri terdiri dari sistem saraf, endokrin, dan juga sistem penginderaan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf. Oke, ini dia peta konsep dari sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Otak kemudian dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Untuk saraf tepi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf klanial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Saraf tak sadar dibagi menjadi dua, yaitu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Dan di sini saya akan menjelaskan secara detail. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu apa sih definisi dari sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengelola rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh eksternal, misalnya seperti suara, cahaya, bau, panas, dingin, manis, pahit, dan sebagainya. Sedangkan rangsangan yang berasal dari dalam tubuh disebut juga rangsangan internal, misalnya seperti rasa haus, lapar, dan nyeri. Kemudian sel saraf neuron. Sel saraf neuron terdapat pada tubuh manusia terdiri atas unit-unit terkecil yang ada disebut neuron, sel saraf. Neuron yang terdapat dalam tubuh manusia jumlahnya triliunan. Neuron adalah sel yang mempunyai kemampuan menerima impuls dan menghantarkan impuls. Neuron sel-selnya tidak mengalami pembelahan sel sehingga jika sudah mati atau rusak tidak dapat diganti. Setiap neuron terdiri atas tiga bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus inti sel dan tersusun pula sitoplasma yang bergranuler dengan warna kelabu. Di dalamnya juga terdapat membran sel, nukleolus, anak inti sel, dan retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersebut memiliki struktur berkelompok yang disebut badan nisi. Dendrit yaitu juluran atau serabut pendek bercabang yang merupakan tonjolan dari sitoplasma pada badan sel. Di dalam dendrit terdapat badan nisil dan mitokondria. Dendrit ini berfungsi untuk menghantarkan impuls ke badan sel. Kemudian definisi dari akson atau neurit, yaitu juluran atau serabut panjang dari badan sel dan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju ujung akson. Serabut akson yang tipis dapat dengan dibentuk panjang, di dalamnya terdapat mitokondria, neurofibril,
tetapi tidak terdapat badan nisil sehingga tidak terlibat dalam sintetis protein. Akson diselubungi oleh substansi lemak berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Selubung ini berfungsi sebagai isolator yang melindungi akson terhadap tekanan dan luka. Juga memberi nutrisi pada akson dan mempercepat jalannya impuls. Pada tempat tertentu ada akson yang tidak dibungkus selubung mielin yang disebut dengan nodus Ranvier. Kemudian impuls. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron. Impuls darat juga dikatakan sebagai serangkai pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Nah, selanjutnya di sini mengenai definisi dari saraf pusat. Nah, saraf pusat adalah seluruh aktivitas tubuh manusia yang dikendalikan oleh sistem saraf. Sistem saraf ini yang mengintegrasikan dan mengelola semua pesan yang masuk untuk membuat keputusan atau perintah yang akan diantarkan melalui saraf motorik ke otot atau kelenjar. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, sedangkan sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Yang pertama yaitu definisi dari otak. Otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Pembagian daerah ini tampak nyata hanya selama perkembangan otak pada fase embrio. Otak pada manusia dewasa terdiri dari beberapa bagian. Otak besar mengisi penuh bagian depan dari rongga tengkorak dan terdiri dari 2 belahan hemisfer besar, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Setiap belahan mengendalikan bagian tubuh yang berlawanan, yaitu belahan kiri mengatur tubuh bagian kanan dan sebaliknya, belahan kanan mengatur tubuh bagian kiri. Otak besar terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan luar korteks yang berisi badan neuron dan lapisan dalam yang berisi serabut saraf, yaitu dendrit dan neurit. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian inteligensi, ingatan, memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak depan manusia terdiri dari 4 lobus atau bagian. Lobus-lobus ini memiliki fungsi yang beragam. Yang pertama ada lobus frontalis, berfungsi sebagai pusat berpikir. Lobus temporalis sebagai pusat pendengaran dan berbahasa. Lobus occipitalis sebagai pusat penglihatan dan lobus parietalis sebagai pusat sentuhan dan gerakan. Kemudian yang kedua ada otak tengah. Otak tengah manusia berbentuk kecil dan tidak terlalu mencolok. Di dalam otak tengah terdapat bagian-bagian seperti lobus optik yang mengatur gerak bola mata dan colliculus inferior yang mengatur pendengaran. Otak tengah berfungsi menyampaikan impuls antara otak depan dan otak belakang. Kemudian antara otak depan dan mata.
Yang ketiga yaitu ada otak kecil. Otak kecil berperan sebagai pusat keseimbangan, koordinasi kegiatan otak, koordinasi kerja otot dan rangka, sumsum tulang lanjutan, medula, oblongata membentuk bagian bawah batang otak yang berfungsi sebagai pusat pengatur refleksi fisiologis. Misalnya seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, gerak alat pencernaan, gerak refleks seperti batuk, bersin, dan mata berkedip. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi penting dalam tubuh. Fungsi tersebut antara lain menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya. Menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik memungkinkan menjadi jalur terpendek pada gerak refleks. Mekanisme penghantaran impuls yang terjadi pada tulang belakang yakni sebagai berikut. Rangsangan dari reseptor dibawa oleh neuron sensorik menuju sumsum tulang belakang melalui akar dorsal untuk diolah dan ditanggapi. Selanjutnya, impuls dibawa neuron motorik melalui akar ventral ke efektor untuk direspons. Setelah mempelajari saraf pusat, kali ini kita melanjutkan ke saraf tepi. Saraf tepi ini dinamakan dengan sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi merupakan bagian dari sistem saraf tubuh yang meneruskan rangsangan impuls menuju dan dari sistem saraf pusat. Berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua, yaitu ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Yang pertama yaitu pengertian definisi dari saraf sadar. Saraf sadar yaitu sistem saraf yang mengatur segala gerakan yang dilakukan secara sadar atau di bawah koordinasi saraf pusat atau otak. Berdasarkan asalnya, sistem saraf sadar dibedakan menjadi dua, yaitu 12 pasang saraf kranial dan 13 pasang saraf spinal. Saraf kranial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Kemudian definisi dari saraf tidak sadar. Saraf tidak sadar yaitu susunan saraf yang mempunyai peranan penting mempengaruhi pekerjaan otot sadar atau serat lintang. Dengan membawa informasi ke otot halus atau otot jantung yang dilakukan secara otomatis, menurut fungsinya susunan saraf otonom terdiri dari dua bagian, yaitu susunan saraf simpatis dan susunan saraf parasimpatis. Nah, ini dia perbedaan antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis yaitu sistem yang terletak di depan kolumna vertebrata dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem simpatis terdiri dari serangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Urat-urat itu bergerak dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebra, lantas berakhir di dalam pelvis di depan koksikis sebagai ganglion. Nah, bedanya dengan saraf parasimpatis adalah
saraf kranial ketiganya, ke-7, ke-9, dan ke-10. Saraf-saraf ini merupakan penghubung melalui mana serabut-serabut parasimpatik lewat dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagian dikendalikan olehnya. Oke, itu dia presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.